Swastiastu. Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Ini adalah video proses pembuatan kami. Perkenalkan, nama saya Niputu Kelata Dewi dari kelas 92, nomor absen 26. Perkenalkan, nama saya Nika Devina Maharani, nomor absen 19 dari kelas 92. Perkenalkan, nama saya Gede Galang Perdana Putra, nomor absen 4 dari kelas 92. Perkenalkan, nama saya Imadi Suryadi Pranata, absen 13, kelas 92. Perkenalkan, nama saya Inyaman Ramata Jaya, absen 12 dari kelas 92. Rumah kebaya adalah rumah adat Betawi yang resmi diakui dan diintersipasi dari kebaya, sebab rumah adat Betawi ini memiliki bentuk atap yang menyerupai pelana yang dilipat, dan apabila dilihat dari samping maka lipatan tersebut terlihat seperti lipatan kebaya. Rumah adat Betawi dikenali tidak terlalu populer. Rumah kebaya diakui secara resmi sebagai rumah adat Betawi. Ada 2 area di dalam rumah adat Betawi. Yang pertama, area umum yang terdiri dari ruang tamu dan teras. Biasanya area teras ini identik dengan luas dengan tersedianya meja dan kursi. Lalu ada area pribadi. Area pribadi itu terdiri dari ruangan kamar, ruang makan, dapur, dan belakang rumah. Biasanya karena ruangan ini hanya diizinkan untuk pemilik rumah. Lalu saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari rumah adat Betawi. Yang pertama adalah pangkeng. Pangkeng ini merupakan ruang kumpul keluarga atau ruangan yang digunakan untuk bersantai-santai. Ruangan ini terletak di bagian dalam rumah adat Betawi. Yang kedua ada teras atau amben. Teras ini dikenal dengan teras yang luas. Umumnya teras ini digunakan untuk menerima tamu atau bermain maupun untuk bersantai-santai. Umumnya teras ini dilengkapi dengan kursi dan meja kayu. Lalu yang ketiga ada dapur. Dapur ini umumnya terletak di bagian belakang rumah adat Betawi ini. Lalu yang keempat ada kamar tidur. Kamar tidur ini berada di dalam rumah adat Betawi, dan kamar tidur ini juga ada beberapa bagian. Lalu yang kelima ada pesamban. Pesamban ini digunakan untuk menerima tamu kehormatan atau tamu khusus yang akan menginap 1 hari maupun yang akan bermalam. Lalu ada tiang. Tiang-tiang ini biasanya dibuat dari kayu yang kokoh. Fungsinya itu untuk bertahan dari cuaca-cuaca ekstrim. Ondel-ondel berasal dari masyarakat Betawi. Ondel-ondel merupakan boneka raksasa yang menjadi bagian kesenian tradisional Betawi. Ondel-ondel merupakan leluhur Betawi yang menjaga anak cucu dari wabah penyakit, roh jahat, dan gagal panen. Ondel-ondel juga memiliki simbol, yaitu simbol kesenantiasaan yang menjadi atau yang menjaga anak cucu kita. Ondel-ondel merupakan salah satu pertunjukan kesenian yang dimana itu dilaksanakan pada saat pesta rakyat. Ondel-ondel ini juga disebut sebagai kesenian tradisional yang dimana itu dilaksanakan oleh masyarakat Betawi di Jakarta. Ondel-ondel ini muncul dari catatan Westcott yang dimana ia itu menceritakan sebuah boneka raksasa yang unik dan itu berfungsi untuk mengusir roh jahat.
bikin apa kamu buat? Sudah. Berapa menit ya? Udah menit. Dua menit. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat rumah adat Betawi. Ya, yang pertama saya lakukan adalah menyerut bambu, lalu kemudian menempelkan dengan lemge dan kapas sehingga dia tertempel. Lalu untuk alasnya kita pakai triplek dan kayu yang berukuran 75 kali 75. Lalu saya akan menjelaskan alat dan bahan rumah adat lalu saya akan menjelaskan alat dan bahan-bahannya. Yang pertama itu ada bambu, bisu, ada lemge, ada triplek, kayu, paku, dan alatnya kita memakai pisau, palu, dan amplas. Bahan ondel-ondel itu ada bahan yang membuat ondel-ondel itu ada kertas yang sudah tidak dipakai, yaitu ada plaster kertas juga, dan ada clay. Cara membuat ondel-ondel itu, yang pertama, kertas yang tidak dipakai itu kita potong menjadi bagian-bagian kecil, yang kemudian kita jadikan menjadi satu bagian, membentuk kepala, yang kemudian kita tempelkan dengan plester kertas. Setelah itu kita isikan dengan clay yang kemudian dibentuk menjadi bulatan-bulatan. Lalu saya akan menjelaskan tentang lebar dan tinggi dari rumah adat ini. Lebar dari rumah adat ini yaitu lebar selebar 70 cm. Lalu dengan tinggi atap yaitu 30 cm. Lalu tinggi keseluruhannya adalah 70 cm. Lalu lebar ruang dalam adalah 50 cm. Lalu tinggi bangunan 40 cm. Dan panjang pintu yaitu 25 cm. Untuk bagian di samping ini kita akan tutup dengan menggunakan triplek. Lalu di bagian ini kita kasih ukiran semacam ukiran, dan di bagian ini kita kasih pintu, dan di bagian ini kita kasih jendela. Untuk di sini kita tutupin dengan triplek saja, dan di tempat ini juga. Ya, untuk atapnya kita awalnya ditutupi triplek, dan nanti kita pakai apa untuk pembuatan gentengnya. Rencananya kita sesudah menutupi semua ini kita akan cat menggunakan warna coklat atau enggak warna kayu-kayu. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada salah kata ataupun pengucapan. Kami akhiri dengan Om Santi Santi Santi.